Pak, bangun Pak. Bu Wiwin sibuk membangunkan suaminya yang masih tidur. Apa sih Bu? Ganggu aja. Aduh, cepat bangun Pak. Lihat tuh tetanggamu, ujar Bu Wiwin yang seperti cacing kepanasan. Kau ini kenapa sih Bu? Pak Rahman yang merasa terganggu langsung bangun. Di rumah si janda itu banyak ada beberapa mobil truk yang mengangkut bahan bangunan. Mau bangun apa dia? Ah masa sih Bu? Pak Rahman menggulung kain sarungnya kemudian pergi mengintip lewat jendela kamarnya. Wah, tidak bisa dibiarkan. Mereka mulai mengambil keuntungan dari keluarga Raharja. Harusnya keluarga kita yang seperti itu Pak. Ah, Ibu gak rela. Bapak harus menekan si janda itu sekarang juga. Pak Rahman bergegas mandi, kepala desa pemalas ini hanya mengandalkan bawahannya saja untuk bekerja. Selesai mandi berpakaian dinas kebanggaannya, Pak Rahman langsung pergi menuju rumah Bu Erni. Woi, Erni! Teriak Pak Rahman tidak sopan. Mau bangun apa kau hah? Kenapa tidak meminta izin kepadaku lebih dulu? Ini kan tanah saya. Kenapa harus meminta izin pada Bapak? Protes Erni. Aku kepala desa, jadi kau harus lapor padaku jika mau membangun. Ucap Rahman tidak masuk di akal. Loh Pak, saya juga lagi bangun rumah tapi gak lapor sama Bapak. Ini kan tanah Bu Erni sendiri, kenapa harus lapor? Tetangga yang berada tak jauh dari rumah mereka juga protes. Halah, bilang aja anakmu itu sudah menjual kesedihan pada keluarga Raharja kan. Makanya mereka mau membangun rumah untukmu. Bu Wiwin yang baru saja bergabung langsung nyambung seperti listrik. Kalau gak tahu urusan orang, mending Pak Rahman dan Bu Wiwin gak usah ikut campur. Perasaan, kalian suka sekali ikut campur dalam keluargaku. Ujar Bu Erni yang sudah geram. Rangga itu calon suami Mia. Tapi kasih sudah merebutnya. Sahut Bu Wiwin benar-benar membuat Bu Erni geram. Hei Bu, jangan asal ngomong. Saat hari pernikahan, si Mia kabur. Kalian berdua datang ke rumahku dan mengancam aku dan anakku agar kasih mau menikah dengan Rangga yang tonggos dan dungu. Apa kalian lupa itu? Adu mulut mereka mulai ramai menjadi bahan tontonan warga. Mana ada kami memaksa kasih. Yang ada anakmu sendiri menawarkan diri pada kami, ucap Pak Rahman yang pandai memutarbalikkan fakta. Bu Erni hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bapak ini seorang kepala desa, kok gak bisa dijadikan panutan? Malu Pak sama jabatan. Sahut Bu Erni yang berani melawan. Iya nih Pak, lagian kami juga tahu waktu itu si Mia kabur, ucap salah seorang ibu-ibu. Heh, Bu. Jangan ikut campur masalah ini. Sana bubar. Bu Wiwin mengusir warga yang menonton mereka. Mereka menyoraki Bu Wiwin dan Pak Rahman yang dikenal bersikap semaunya. Pak Rahman mengajak istrinya pulang, sementara itu Bu Erni hanya bisa terduduk lelah menghadapi keluarga Rahman. Pak, cepat temui Pak Diman. Pak Diman Harua menepati janji mereka yang akan menikahkan Rangga dan Mia. Bu Wiwin memberi usul. Besok hari Kamis, Pak Diman pasti akan berkunjung. Bapak akan menemui dia. Ibu benar-benar gak rela melihat keluarga Erni menang banyak. Ibu tahu sendiri kalau keluarga Raharja itu kaya raya bahkan mereka punya perkebunan jeruk beserta pabriknya, bayangkan jika kita ikut memiliki salah satu dari itu. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri Bu. Ujar Pak Rahman yang berhayal. Asyik, naik pesawat dong Pak. Wiwin mulai membayangkan ia akan menjadi seorang juragan yang memiliki banyak perhiasan bahkan baju dan barang-barang mahal. Hari telah berganti, dan benar jika Pak Rahman datang menemui Pak Diman. Kedatanganku kemari untuk meminta agar perjodohan Rangga dan Mia dilanjutkan, ucap Rahma tak memiliki muka. Rangga sudah menikah. Tidak mungkin kita melanjutkan perjodohan itu, ujar Pak Diman. Tidak bisa begitu dong Pak Diman. Anda jangan ingkar dengan perjanjian kita dulu. Loh, siapa yang ingkar? Tanya Pak Diman, bukankah anakmu sendiri yang kabur di hari pernikahan yang sudah kita tentukan itu? Tapi kalian membohongi kami. Rangga berpenampilan yang membuat anakku takut. Oh, tidak bisa. Apa kau lupa jika anakmu sudah habis-habisan menghina anakku?
Aku tidak mau tahu, perjodohan ini harus tetap berlanjut. Rangga harus menceraikan Kasih atau jadikan anakku istri keduanya. Pak Rahman memberi pilihan. Kenapa kau jadi mengatur anakku? Aku tidak mengatur, aku hanya ingin perjodohan anak-anak kita tetap berlanjut. Anakku sudah menikah, anakmu juga sudah menikah. Sudahlah Rahman, jangan terlalu memaksakan kehendak. Aku akan segera menyuruh anakku untuk menceraikan suaminya, ucap Rahman yang sudah gila. Pergilah Rahman, aku muak mendengar semua ucapanmu itu. Pak Rahman berdiri dari duduknya, menatap tajam ke arah Pak Diman kemudian pergi begitu saja. Selamat kita Pak, untuk saja manusia itu tidak menjadi besan kita, ucap Bu Hesti. Mamah benar. Jika tidak, pusing kira memikirkannya. Kasihan besan kita itu, pasti dia tertekan memiliki tetangga seperti Pak Rahman dan istrinya. Ujar Bu Hesti. Sementara itu, Kasih yang untuk pertama kalinya diajak Rangga pergi ke perusahaan merasa kagum dengan tingginya gedung yang baru saja ia masuki. Mas, serius gedung ini punya kamu? Tanya Kasih tidak percaya. Bukan punya Mas, tapi punya Papa. Tapi sebentar lagi akan jadi milik Mas, milik kamu juga. Gak deh Mas. Berat. Ujar Kasih. Apanya yang berat? Tanya Rangga. Tapi kalau Mas tindih berat gak? Bisik Rangga. Apa sih Mas? Malu kalau ada yang dengar. Wah, bos kita sudah mulai mengajak istrinya keluar kandang nih. Ujar Dava, asisten pribadi Rangga yang selama ini menggantikan pekerjaan Rangga di kota. Sayang, perkenalkan. Dava, dia tangan kananku. Kasih dan Dava yang berniat berkenalan dengan saling mengulurkan tangan langsung di tepis Rangga. Berani menyentuh istriku, akan kulempar kau dari atas gedung ini, ucap Rangga yang tidak mau istrinya disentuh pria lain. Nyicil dikit aja gak boleh. Celetuk Dava. Kasih hanya bisa tersenyum tidak enak hati pada Dava. Ku dengar dari Kasih, kau memiliki seorang adik. Siapa namanya? Tanya Dava iseng. Namanya Nada, masih sekolah SMA. Jawab Kasih ramah. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menunggunya. Izinkan aku menjadi calon iparmu wahai calon kakak ipar. Berani kau menggoda adik iparku, akan ku kirim kau ke dasar laut. Ancam Rangga kesal. Mas, aku gak mau dikawal seperti ini. Ujar Kasih yang baru saja menginjakan kaki di kampus dengan dua orang pengawal suruhan Rangga. Mas gak mau kamu diganggu sama si minyak jelantah dan mantan kamu itu. Tapi, apa kata orang-orang? Mereka jaganya di dalam mobil aja ya Mas. Rengek Kasih. Kalau menunggu di dalam mobil, bukan mengawal namanya. Ya udah, tapi dari jauh ya. Aku gak mau dekat-dekat mereka. Nanti aku jadi bahan sorotan. Iya, bawel. Rangga mengusap rambut istrinya. Kalau sudah selesai langsung pulang ke rumah. Jangan main kemana-mana, cukup main sama Mas aja. Kasih hanya mengiyakan, ia kemudian bergegas pergi ke kelasnya. Jurusan yang diambil Kasih adalah jurusan hukum, cita-citanya selain ingin punya toko kue, Kasih juga ingin menjadi seorang pengacara. Wah, orang kaya baru yang suka memanfaatkan kekayaan suaminya. Gak malu tuh. Singgung Mia. Harta suamiku banyak, mubazir kalau gak digunain. Sahut Kasih. Kasih, kamu itu harusnya sadar diri ya. Rangga itu dijodohkan sama aku. Bukan kamu. Masa sih Mia? Tanya seorang teman Mia yang bernama Siva. Ya, benar. Kasih sudah merebut calon suamiku. Dia sudah memelet calon suamiku. Tuduh Mia. Yang kau katakan semuanya fitnah Mia. Bukankah kau sendiri yang kabur saat hari pernikahanmu dan kedua orang tuamu mengancam aku dan keluargaku untuk menggantikanmu? Kau. Mia menunjuk Kasih, ia beranjak pergi sana karena malu. Kasih, udah lama gak ketemu sama kamu. Mia cerita banyak loh sama aku. Ujar Siva tak membuat Kasih heran. Suamiku menyuruhku agar melanjutkan kuliah. Sebenarnya aku malas, lebih enak jadi beban keluarga. Canda Kasih. Kalian kenapa sih udah pada nikah aja? Jodoh,
mau ditolak sekeras apapun kalau kata Tuhan itu jodohmu ya udah harus diterima. Kau benar juga. Ya udah, aku masuk kelas dulu. Kasih melipat kedua tangannya, sudah pasti Mia menjelekkan namanya. Jam menunjukkan pukul 1 siang, Kasih bergegas pergi ke parkiran mau pulang. Tapi, langkahnya dihentikan oleh Dito. Ada apa? Tanya Kasih dengan ketus. Aku tahu kau tidak mencintai Rangga. Kasih, aku masih mencintaimu, ucap Dito tidak tahu malu. Dari mana kau temukan tingkat kepercayaan diri yang tinggi itu Dito? Tanya Kasih mencibir. Aku sangat mencintai suamiku, kami saling mencintai. Kau mencintai hartanya apa orangnya? Singgung Dito. Kau melihat sendiri keadaan Rangga waktu itu. Kenapa kau bisa mengatakan hal tidak berbobot seperti itu hah? Dito terdiam sejenak, Kasih yang sekarang sangat cantik. Sungguh, Dito menyesal telah berselingkuh dengan Mia saat ia pacaran dengan Kasih. Bahkan, sampai sekarang pun Kasih tidak tahu jika Dito dan Mia sudah mengkhianati dirinya. Minggirlah. Aku mau pulang. Kasih pergi begitu saja, meninggalkan Dito yang masih terdiam tenggelam dengan pikirannya. Bisa-bisanya kau mengatakan jika kau masih mencintai Kasih. Suami macam apa kau ini? Ternyata Mia sejak tadi menguping pembicaraan Kasih dan Dito. Diam kau. Ayo pulang. Dito, aku bosan. Ajak aku pergi berbelanja. Pinta Mia. Aku tidak punya uang. Nanti saja. Mia menghentakkan kakinya kesal, Dito yang terkenal anak orang kaya tapi kekayaannya tak seberapa ini begitu pelit ternyata. Mau tidak mau Mia ikut pulang bersama Dito, menaiki motor metik biasa. Beda dengan Kasih yang pulang pergi menggunakan mobil mewah. Sementara itu, Kasih yang baru saja tiba di rumah cukup kesepian karena kedua mertuanya pergi ke desa meninjau pabrik dan perkebunan sedangkan suaminya masih berada di kantor. Kasih merasa kesepian, ia mencoba mengirim pesan pada suaminya. 10 menit berlalu tak kunjung dibalas, mungkin Rangga sibuk bekerja. Begitu pikiran Kasih. 30 menit telah berlalu, bukannya pesan balas yang didapat Kasih melainkan manusianya yang pulang. Saya Aang. Panggil Rangga dari lantai bawah. Kasih yang duduk di ruangan santai di lantai 2 bergegas turun menghampiri suaminya. Suamiku pulang. Ucapnya sambil berlari lalu meminta gendong pada Rangga. Gimana kuliahnya? Apa ada yang mengganggumu? Tanya Rangga. Mas pasti sudah tahu jawabannya. Aku jadi malas pergi kuliah. Heh. Rangga mentul hidung istrinya. Jangan seperti itu, sayang kalau gak dilanjutin. Iya, aku mengerti. Mas udah makan siang belum? Tanya Kasih. Mas mau makan kamu, jawab Rangga berbisik. Masih siang juga. Nanti malam lah. Janji ya nanti malam kita main tunggang-tunggangan. Ujar Rangga. Iya, janji. Rangga menggendong istrinya menuju kamar. Tenaganya cukup kuat saat menggendong Kasih menaiki anak tangga. Siang telat berganti malam, Rangga yang baru siap-siap ingin main bersama istrinya mendadak lesu. Maafin aku ya mas. Aku lupa kalau hari ini tanggal aku datang bulan, ucap Kasih. Padahal udah tegak siap meluncur, malah gagal. Kata Rangga lesu. Jangan marah dong mas, ini bukan salahku. Ya gak nyalahin kamu. Mas kesal aja. Ya udah, sini peluk mas. Kita tidur. Mau tidak mau Rangga tidur tanpa mengganti oli. Tak apalah, masih ada malam selanjutnya. Malam telah berganti pagi, Rangga dibuat panik oleh Kasih yang tiba-tiba mimisan. Pria ini bergegas membawa istri pergi ke rumah sakit. Sayang, kamu tuh sebenarnya mikirin apa? Tanya Rangga khawatir. Gak ada mikirin apa-apa kok mas. Jawab Kasih dengan wajah pucat. Jangan bohong sama mas. Masalah Pak Rahman gak usah dipikirin. Nanti mereka juga jatuh sendiri. Namanya juga manusia hidup mas, pasti ada aja yang dipikirin. Kalau mama tahu kamu sakit, habislah suamimu ini. Ujar Rangga. Maafin aku ya mas udah buat mas susah, ucap Kasih merasa bersalah. Jangan bicara begitu. Kamu gak usah pergi ke kampus hari ini, istirahat aja di rumah. Mas akan temani kamu. Jangan mas,
Aku baik-baik aja. Mas kerja aja. Gak. Tolak Rangga. Kasih mengiyakan, ia memilih tidur dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Setibanya di rumah, Rangga sibuk mengurus istrinya. Kasih memperhatikan suaminya, pria tampan yang cekatan mengurus dirinya. Kamu butuh liburan sayang. Nanti setelah kamu sehat, kita akan pergi liburan, ucap Rangga membuat Kasih terkejut. Orang kaya gampang banget bilang liburan. Heran sama kamu. Yang penting istri senang, jatah lancar dan rezeki ngalir terus. Kunci bahagia ada pada istri, jika istri bahagia suami juga ikut bahagia. Suamiku. Udah ganteng, kaya, baik dan pengertian pula. Lope banyak sayangnya aku. Lope banyak juga cintaku.